Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat Kembali pagi, lagi Pak. bersama Bapak Meda di mata pelajaran PPKN. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, tak lupa Bapak mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Karena apa? Karena di masa yang sekarang ini masih di suasana COVID-19, tentunya kita dalam beraktivitas itu harus mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Baik, langsung saja. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam mengikuti ilmu. Amin. Baik, mungkin salah satu siswa atau ketua kelas, Mas Rifki bisa memimpin berdoa. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran PKN pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Rifki telah memimpin doa untuk memulai pelajaran. Baik, sebelumnya Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran dari peserta didik Bapak pada pagi hari ini. Baik, yang pertama Mas Rifki hadir, Hadir Pak. Mas Munir hadir, Hadir. Mas Ikram hadir. Baik, semuanya terhadir di kelas. Jadi dikatakan kembali semangat belajar kalian untuk selalu mengikuti pelajaran dengan baik. Baik, setelah Bapak melakukan presensi untuk meningkatkan kesadaran dan semangat kebangsaan kita, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa dipimpin oleh Mas Rizky sebagai ketua kelas. Garuda Pancasila. Tuh, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat dibangun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, bisa duduk kembali. Terima kasih Pak. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dan dengan sebab yang akan kita bahas yaitu substansi hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila. Baik, sebelum saya menjelaskan materi tentang substansi hak dan asasi manusia dalam Pancasila, tentunya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tujuan kita mempelajari substansi hak dalam Pancasila, yaitu yang pertama adalah mengetahui hak dan asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang kedua, mengetahui hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Yang ketiga yaitu mengetahui hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila.
kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu hak dan asasi manusia, hak dan kewajiban. Asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman dan murid-murid di sini, apa karakteristik dari HAM itu sendiri? Ada yang tahu nggak? Tahu Pak. Belum tahu Pak. Oh baik, kalau belum tahu, Bapak akan menjelaskan bahwa karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia itu bersifat universal. Artinya apa? Artinya hak dan kewajiban asasi manusia harus dijalankan dan dimiliki oleh setiap orang. Begitu. Seperti yang dijelaskan dalam buku paket halaman 10, bahwa salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya apa? Artinya hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap orang di dunia tanpa membedakan suku, bangsa, agama ataupun ras. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan HAM di suatu negara. Contohnya di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau siapa yang tahu dalam penegakan HAM itu berlandaskan pada apa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu Pak. Belum tahu lagi. Baik. Jadi di Indonesia itu proses penegakan HAM adalah berdasarkan pada ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila. Sila. Di mana ideologi Pancasila ini merupakan ideologi yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara, baik itu warga negara Indonesia ataupun bukan negara Indonesia. Lalu bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Baik, Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana yang akan Bapak jelaskan pada materi berikut ini, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang pertama, apa itu nilai dasar Pancasila, anak-anak? Tahu nggak? Belum tahu Pak. Belum tahu. Baik. Jadi nilai dasar Pancasila merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima sila Pancasila. Coba Mas Munir sebutkan sila pertama dari Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Baik. Mas Rifki sebutkan sila kedua dari nilai sila Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kang Mas Ikrom sebutkan sila ketiga dari Pancasila. Persatuan Indonesia Pak. Siap. Kemudian yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk nilai-nilai dasar Pancasila itu bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
di mana sila ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama di Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini, hak setiap warga negara pada kedudukannya yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, di mana sila ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia itu bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sila ini mencerminkan kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, di mana mereka saling menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah, bermufakat, yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Yang kelima, seperti yang disebutkan tadi, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sila ini mengakui hak perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Begitu ya anak-anak, seperti yang telah Bapak jelaskan tadi bahwa nilai dasar hak asasi manusia itu seperti yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang 5 itu yang sudah disebutkan tadi. Sekarang Bapak ingin coba bertanya kepada anak-anak dan peserta didik di sini. Coba dijelaskan atau disebutkan contoh kewajiban menurut sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu apa aja kewajibannya? Coba Mas Munir, kewajiban Sholat 5 waktu, Pak. baik, itu adalah salah satu kewajiban yang berdasarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Mas Rifki, contoh hak yang berdasarkan sila pertama Pancasila itu apa haknya? Menghormati ibadah agama lain. Gitu ya Rifki. Waduh, ini Mas Rifki kurang memperhatikan materi, jadinya tidak bisa Main terus, Pak, nanti, Pak. tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Guru. Ya tidak apa-apa. Itu adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Baik, setelah tadi Bapak menjelaskan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, kini Bapak akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental bersifat lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan 5 sila Pancasila. Perwujudan dari nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia di Indonesia itu cukup banyak. Mungkin salah satu peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya hak asasi manusia di Indonesia yang paling kita kenal atau yang kita ketahui itu yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia. Namun dari itu ternyata masih banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjamin adanya hak asasi manusia. Bapak bacakan ya.
untuk peraturan di Indonesia yang menjamin adanya hak asasi manusia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28C. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 32 MPR garis miring tahun 98 tentang hak asasi manusia, di mana di dalam MPR tersebut terdapat piagam hak asasi manusia Indonesia. Yang ketiga yaitu ketentuan-ketentuan dalam undang-undang organik, yaitu pertama, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 98 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Yang kedua tadi yang Bapak jelaskan, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2005 tentang Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Selanjutnya, nilai-nilai instrumental, di mana terdapat peraturan daerah dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang HAM, yaitu ada pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang kelima, kemudian peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang konvensi restitusi rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Kemudian juga terdapat Kepres atau keputusan presiden, di mana Kepres ini mengatur mengenai hak asasi manusia. Itu ada 5 Kepres. Yang pertama yaitu keputusan presiden nomor 50 tahun 93 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, keputusan presiden nomor 83 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Yang ketiga, Kepres nomor 31 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Yang keempat, keputusan Presiden nomor 96 tahun 2001 tentang perubahan Kepres nomor 53 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kelima, keputusan Presiden nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004 sampai 2009. Itu ya anak-anak mengenai nilai-nilai instrumental yang isinya itu terdapat undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang adanya jaminan hak asasi manusia di Indonesia. Baik, kemudian yang terakhir itu mengenai hak dan kewajiban. Asasi manusia dalam nilai praksis sila Pancasila. Sebelumnya Bapak juga ingin bertanya, siapa yang sudah tahu arti nilai praktis dalam Pancasila?
Ada yang tahu nggak? Belum Pak. Belum. Belum. Baik. Jadi untuk nilai praktis sila-sila Pancasila ini merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut diantaranya yaitu patuh terhadap peraturan pemerintah dan menjalankan setiap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kemudian Bapak ingin membagikan tugas kepada kalian untuk hari ini setelah Bapak memberikan pelajaran tentang substansi HAM dalam Pancasila. Ini satu lagi Mas Ikram. Iya Pak. Baik, terima kasih atas partisipasi dan keseriusan kalian dalam mendengarkan dan mencermati materi yang Bapak ajarkan. Baik, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menutup dengan memberikan kesimpulan untuk mata pelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulan untuk materi substansi HAM dalam Pancasila yaitu yang pertama adalah di Indonesia proses penegakan HAM berdasarkan kepada ideologi negara yaitu ideologi Pancasila, di mana ideologi Pancasila itu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian dalam nilai-nilai Pancasila juga terdapat 3 kategori nilai yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Baik, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pada pagi hari ini? Tidak Pak. Tidak, mungkin kalau belum ada pertanyaan bisa dibaca-baca kembali materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, dan apabila ada yang masih belum atau belum dipahami bisa ditanyakan pada pertemuan kedepannya. Baik Pak. Kalau belum ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Salah satu siswa dapat memimpin doa mengakhiri pelajaran. Silakan Mas Ketua Kelas, Mas Rifki bisa memimpin doa untuk menutup pelajaran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menutup pelajaran PKN pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun Amin. orang lain. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Tetap semangat kepada anak-anak semuanya dalam mengikuti pelajaran PKN bersama Bapak. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali anak-anak. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Telepon.